Abdullah dulunya tukang minum khamar, tukang mabuk. Abdullah ini, dan dia tahu banget mana yang namanya khamar yang enak, mana yang enggak. Ya kayak kita mungkin tahu mana barang bagus, mana barang enggak. Ya kan? Biasanya ngetesnya di cangklong apa di foil tuh? Weh, paham banget. Nggak beres nih. Kata Bang Ican, saya juga dikasih tahu. Seorang sahabat Rasulullah SAW namanya Abdullah. Abdullah ini adalah orang yang ikut perang di perang Badar. Ikut perang di perang Badar. Untuk orang-orang yang berperang di perang Badar, kata Allah apa? Ya ahlal Badar, wahai ahli Badar, silahkan kalian mau ngapain aja boleh, kata Allah. Kenapa? Karena keimanannya teruji, ketakwaannya teruji. Karena perang Badar itu 300 tentara Islam, 300 tentara orang-orang beriman melawan 2000 pasukan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. 300 lawan 2000. Gimana gak ciut? Ciutlah. Ciut. Kalau zaman sekarang melihat itu pasti ada yang nyeletuk. Gak bahaya tah? Karena apa? 2000. Ini 300. Tapi ternyata apa? Lihat Allah kuatkan mereka. Dan satu orang dari 300 itu namanya Abdullah. Abdullah dulunya tukang minum khamar, tukang mabuk. Abdullah ini, dan dia tahu banget mana yang namanya khamar yang enak, mana yang enggak. Ya kayak kita mungkin tahu mana barang bagus, mana barang enggak. Ya kan? Biasanya ngetesnya di cangklong apa di foil tuh? Weh, paham banget. Nggak beres nih. Kata Bang Ican, saya juga dikasih tahu katanya. Nah, saat itu peranglah yang namanya pasukan umat muslim ini dengan orang-orang Yahudi. Pada saat sudah menang, Rasulullah memerintahkan kepada Abdullah ini, wahai Abdullah, coba cek, periksa yang namanya gudang-gudang mereka, ada nggak ghanimah, harta rampasan perang yang bisa kita ambil. Ambil. Siap ya Rasulullah. Akhirnya Abdullah masuklah ke gudang-gudang. Pada saat masuk ke gudang, masuk ke dalam, tiba-tiba Abdullah begini nih. Ini bau kayaknya saya kenal banget nih. Bau apa? Bau khamar. Jadi zaman dulu sampai sekarang pembuat minuman paling jago itu orang Yahudi memang. Iya, sampai sekarang. Martel, Jack D, segala macam itu, ya kan? Itu yang buat orang-orang Yahudi. Dan khamar yang paling baik, yang paling bagus itu di dalam tong, itu dikubur di bawah tanah. Jadi digali, masukin di tanah, ditutup lagi. Itu khamar-khamar bagus dikubur begitu. Ini bayangin, hidungnya bisa tembus ke tanah. Saking apa itu? Saking pengalamannya. Saking pengalaman. Sama, yang pada pengalaman juga lihat barang dikit gini tahu nih bagus nih enggak nih. Diginin butek, wah ini nggak beres nih. Banyak campurannya nih, kan begitu ya? Tawas. Tawas. Yang mata ikan paham. Wah, mata ikan nih kayaknya. Iya. Ya, jangan dingin-dingin lagi, jangan. Ini lagi ngaji ini. Ya. Blue eyes. Enggak ada lagi. Lanjut kan nih? Lanjut. Saat itu kemudian apa? Abdullah mengatakan, nih khamar nih. Dia penasaran. Khamar yang paling bagus pasti adanya dalam tanah. Akhirnya dia gali. Pas digali, bener khamar. Ada gentongnya. Kalau udah lihat gentong gitu, deg-degan langsung dia. Deg-deg, suges. Ya namanya tukang nokip lama kan. Tiba-tiba ngelihat begitu kan deg-degan tuh. Suges, tak. Pas dicium, wah barang bagus lagi nih. Nggak nyicipin sayang, nyicipin dosa. Ini gimana nih caranya? Akhirnya ya inilah lihat keimanan manusia. Nyentong juga. Sat. Pas minum enak emang. Dasar Yahudi kalau bikin enak banget. Sekali lagi dah. Emang enak banget lagi. Ini udah lama nggak minum. Tapi set akhirnya apa? Satu gentong habis. Abdullah
nyender di tembok. Karena apa? Mabok. Saat itu Rasulullah mencari Abdullah. Aina Abdullah? Aina Abdullah? Mana Abdullah? Mana Abdullah? Ada yang lihat nggak? Loh, tadi kan disuruh ke gudang ya Rasulullah. Kok nggak balik-balik? Coba lihat. Cek, ada apa dia? Akhirnya dicek ke sana. Truk. Abdullah beli di ujung. Mabok. Aduh, mabok lagi. Gimana caranya lapor sama Rasulullah ya? Ini lihat sahabatnya mabok. Zaman Rasulullah, bayangin. Habis perang sama Rasulullah, mabok juga. Ahlul Badar. Akhirnya sahabat ini bilang kepada Rasulullah SAW, takut-takut. Ya Rasulullah, ya kata Rasulullah. Abdullah, mana? Di gudang. Suruh ke sini. Gak bisa. Kenapa? Waduh, dia bingung ngomongnya. Kenapa kata Rasulullah? Nokip. Minum. Mabok kata Rasulullah. Mabok. Mana? Itu di gudang. Akhirnya semua ke sana. Rasulullah jalan, sahabat-sahabat yang lain ikut juga di belakang. Pas Rasulullah lihat, benar. Mabok si Abdullah. Udah nyender. Udah cuek aja. Rasulullah melihat pemandangan itu, ngambil sendal, dipukul Abdullah. Mabok lagi katanya begitu. Pada saat melihat Rasulullah mukul, sahabat semua lepas sendal. Karena semua yang dilakukan Rasulullah apa? Sunnah, diikutin. Akhirnya sahabat yang lain mukul juga. Mabok lagi. Mabok lagi. Mabok lagi. Semua satu-satu. Blepak, 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 blepak. Tiba-tiba ada sahabat yang mengatakan, ya Abdullah, wahai musuh Allah. Mak, dia mukul. Saat itu Rasulullah katakan, berhenti. Berhenti. Jangan kau katakan dia ini musuh Allah. Karena Abdullah adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Lihat teman-teman. Seorang yang di mata kita mabuk. Tetapi di mata Rasulullah SAW beda. Di mata Allah beda. Kita semua yang ada di sini nih, beda di mata Allah. Yang penting kita mau beresin diri kita. Yang penting kita niat sungguh-sungguh. Yang penting kita mohon bimbingan Allah, petunjuk Allah. Ngikutin cara-cara Rasulullah SAW. Beda di mata Allah. Gak usah peduli pikiran manusia. Pasti kita di sini kan bermain pikiran kita kan. Waduh, nanti ketemu tetangga dia ngomongnya apa? Ketemu ini nanti gimana? Ketemu mertua nanti bagaimana? Nanti ketemu anak-anak, ketemu ini, ketemu itu. Allah yang ngasih kesempatan sama kita untuk berubah menjadi yang lebih baik. Itu yang paling penting. Saat Allah ngangkat derajat kita, tidak ada satupun manusia yang bisa merendahkan kita. Saat Allah mengangkat diri kita, mulia kita di hadapan Allah, dan tidak ada manusia yang bisa menghinakan kita. Yang penting kita serius dan kita bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan teman-teman semua nanti setelah keluar dari sini, insya Allah Allah akan tinggikan derajatnya. Allah akan naikkan derajatnya. Allah akan muliakan posisi kita di mata Allah.